Tadi Selamat siang. ada pertanyaan di mana Selamat Yesus siang, selamat siang. oh ya, semangat siang, Bang. Nah, Di gini mana aja, Yesus gini, biar Tunggu Bang Kudus, nggak ganti-gantian. bisa kita bicara ini gini, manusia. enggak, aku tudupuin aja. Tunggu Kudus, tunggu. Tolong adab diutamakan. Ya, silakan Bang Zuma. Di mana Yesus itu mati kembali. Dalilnya di mana di Perjanjian Baru Yesus itu lenyap, hilang kekuasaan setelah kemudian menghakimi. Ini pertanyaan Ahi Abraham mantap kali. Di mana Yesus? Apakah Yesus, kemana Yesus setelah beliau menghakimi? Jawabannya ada di 1 Korintus 15:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Yesus setelah menghakimi itu, Yesusnya kembali kepada keadaannya sebagai manusia biasa ciptaan Tuhan yang berhak menerima surga sebagai imbalan atas kenabiannya. Itu dalilnya 1 Korintus 15:28. Lanjut. Oke, selamat siang. Aku tanggapin ya. Lanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, gini. Biar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Al-KTP. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bagi yang beragama lain? Ini Islam semua ya? Enggak, ada Kristen sebagian. Ya, silakan Bang Kudus. Lu mau jawab apa? Kita baca ayatnya ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. 28. 28. Tetapi apa judulnya nih? Kebangkitan kita. Selamat siang Kak Derni. Selamat siang Kak Derni. Iya, siang Gini itu. aja Kak Derni, suruh aja mereka duara hatuha entah sama kiamat. Itu aja Bang. Kalau sama mereka mah mending itu aja Kak. Gimana? Apa ini? Kok promosikan kiamat? Masih hidup kiamat rupanya ya? Baru tahu aku. Mana si Victoria Alda itu? Gini Bu Derni, kalau mereka mah gitu terus itu. Tudupuin. Nggak penting. Ya, jadi bagi teman-teman yang tahu alamat Victoria Alda, tolong kasih tahu ya, sedang dicari oleh pihak. Ya, jadi nggak perlu hatuha, malah kita sedang nyari dia karena sedang dicari oleh pihak kepolisian. Kalau mau, tolong kooperatif. Ya, silakan lanjut. Bu Darni. Halo Bu Darni, masih hidup? Masih, tadi mati lagi soundcardku. Tapi tadi Bapak itu ngomong, aku juga kan kuhargai, kumatikanlah mute-ku. Gitu loh. Udah aku ya, 1 Korintus 15 ayat 28. Menunjukkan bahwa putra menebus manusia jasmani dan menundukkan segala sesuatu yang jasmani kepada Elohim. Sehingga Elohim dapat menjadi semua dalam semua makhluk rohani melalui rohnya yang kekal. Berarti, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ya, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Elohim menjadi semua di dalam semuanya. Ya udah, berarti kembali Yesus itu kembali ke hakikatnya, gitu dia maksudnya. Yesus ini kembali ke hakikatnya, karena kan Yesus ini kan bukan manusia biasa dia. Yesus ini kan hakikatnya kan Elohim. Jadi nanti semuanya setelah ke depan, ke hari penghakiman dan seterusnya, Yesus ini menyatakan diri yang sebenarnya itu, wujudnya yang sebenarnya itu, yaitu adalah kembali ke hakikatnya, yaitu Elohim. Gitu menurutku. Gimana? Itu sulit diterima oleh akal Bu Darni. Kenapa? Karena di dalam kajian kitab Korintus ini
Misalnya di dalam 1 Yohanes ya. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 3 nomor 2 itu jelas sekali dikatakan bahwa saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kita ini akan sama seperti Kristus. Jadi yang benar itu adalah di dalam 1 Korintus 15:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, di bawah Elohim, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah. Jadi kita sama-sama posisinya Yesus, yaitu makhluk ciptaan yang ditaklukkan di bawah Elohim. Dan itu setara dengan 1 Korintus 3 nomor 2, bahwa kita akan melihat keadaan Yesus yang sebenarnya dalam hakikat yang sesungguhnya kita akan sama seperti Yesus. Jadi Yesus itu tidak bisa kemudian naik selevel meninggalkan manusia biasa. Dia tetaplah manusia biasa. Ketika di dunia, dia diberi jabatan sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai duta, sebagai utusan Tuhan. Untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki kemudian akidah orang-orang Yahudi. Tapi setelah semuanya selesai, tugasnya kembali diserahkan kembali kepada Tuhannya, maka Yesus duduk setara dengan kita manusia yang lain. Itu maksudnya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Juma 01 Official. Semua yang Anda katakan adalah kebenaran hakiki. Tetapi apakah boleh saya menambahkan sesuatu dan kalian siap untuk mendengarnya? Boleh. Terima kasih. Ketika Yesus sudah terangkat ke surga, karena Yesus adalah Roh Kudus, sebelum terangkat ke surga, bukankah dia berkata kepada para muridnya bahwa dia akan datang untuk kedua kali? Kemudian pada abad ke-7 Masehi, ketika seorang Aminah sedang mengandung janin Muhammad, ketika berusia 4 bulan janin itu, maka Roh Kudus memasuki rahim dari Siti Aminah, kemudian Roh Kudus itu mulai bekerja di dalam janin Muhammad. Maka Roh Kudus itu bereinkarnasi. Kenapa termute? Kenapa termute? Loh, ini ajaran apa ini? Gak apa-apa dek, gak apa-apa. Dibiarkan aja dulu. Dibiarkan aja dulu. Kita lihat endingnya. Kayaknya ada kebenaran yang dia sampaikan. Iya. Mute-nya dibuka. Cukup aneh. Gak apa-apa dek. Kayaknya benar apa yang disampaikan. Kita lihat endingnya. Iya. Bang Juma, jawabannya tadi di ayat 31 ya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal ini bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Nah, ini tadi 1 Korintus 15 ayat 28 ini kan tentang kebangkitan kita ini, kebangkitan kita. Jadi Yesus juga di sini ditulis, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak, ya, sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Elohim menjadi semua di dalam semuanya. Nanti kembali kepada awalnya firman itu, karena Yesus kan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Yesus itu awal mulanya itu adalah firman Elohim. Jadi nanti semuanya kembalinya. Jadi Yesus nggak mati-mati lagi Bang Zuma, ya. Jadi seperti kalian bilang Yesus nanti akan mati sama kayak kita, oh tidak, dia tidak mati lagi, hidup kekal. Dan kita juga yang dijemputnya nanti
yang sudah mendapatkan kemenangan itu, maka kita akan hidup bersama-sama dengannya di kerajaan surga gitu. Itu menurut yang saya tahu. Begitu Bang Juma, silakan. Oke, baik. Jadi hakikat Tuhan Saudaraku Diarni Simatupang, apakah Anda siap mendengar kabar dari roh kebenaran ini? Roh penghibur ini datang untuk menghibur kalian semua yang sudah letih dan lelah dengan keadaan kalian yang cuma muter-muter kayak planet. Kan apa kebenaranmu? Silakan. Kebenarannya adalah bahwa Ruh Kudus sudah bereinkarnasi ke dalam diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ini Islam ya Bang Zuma? Saya kalau melihatnya iya. Sedikit beliau belajar makrifat. Oh. Terus tadi Dek. Terus Dek. Ya lanjut. Di mute lagi dia. Habis khotbah di mute lagi. Saya pikir tadi Kristen, udah saya buka mute-nya, udah saya undang mute-nya. Saya pikir tadi Kristen, mohon maaf. Rupanya Islam. Ya nggak tahu Allah yang walau. Ya, dia mencoba memparalelkan, menyamakan kalau Nabi Muhammad itu adalah reinkarnasi sebagaimana Yesus reinkarnasi. Ini adalah komparasi yang batal total gitu, yang batil banget lah ini. Ya karena nggak didukung sama data. Dia sekte mana lagi? Berarti dia Islam. Terus sekte mana dia? Sekte di luar Islam, sekte di luar Kristen kayaknya. Dia sekte sendiri. Oh. Oke, kalau dia kita hiraukan itu. Yang sudah pergi biarlah berlalu. Yang di sini aja yang kita dengarkan. Kan begitu kan? Nah, begitu tadi ya. Pernyataan lanjut. Yang saya tahu seperti itu Bang Juma. Yesus ini tidak akan mati. Gimana dia mau mati? Orang dia hakim yang adil. Dialah Elohim itu, begitu. Dia sudah kembali ke tahtanya, ke firman itu. Awalnya kan dia memang firman bersama-sama dengan Elohim. Yohanes itu kan muridnya, itu yang mengatakan. Nah, itu kalau kalian nggak percaya, ya terserah. Tetapi itulah yang saya imani dan memang saya percaya betul sekali itu. Dan banyak data yang mengatakan Yesus ini akan menghakimi dunia. Dia akan membangkitkan orang mati kelak di akhir zaman. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, akulah kebenaran. Mana mungkin itu perkataan hamba, perkataan utusan atau nabi, ya kan? Silakan. Oke, baik. Itu menabrak itu. Jadi gini Ibu Darni. Afan, Bang Zuma. Iya, lanjut. Sebentar ya, dikit aja. Siap. Afan. Justru penjelasan Bu Darni itu udah menafikan Wahyu 1:17-18. Kalau sudah dia itu firmannya, berarti dia itu bukan awal. Ya coba dinalarlah. Awal dan akhir, berarti dia itu sebenarnya tidak ada sebelum dia, tapi dia ternyata adalah firmannya. Berarti siapa yang berfirman? Nah itu sudah, kalau secara akal siapapun akan menolak hal itu, bahwa Yesus itu bukanlah yang awal. Jadi menabrak Wahyu 1:17-18. Lanjut Bang Zuma, Afan, tafadhol. Iya, baik, Masya Allah. Jadi gini Bu Darni, pencipta langit dan bumi itu di dalam Ulangan 32:39 maha mematikan, maha menghidupkan. Sedangkan yang ditaklukkan itu adalah makhluk yang bisa dimatikan. Kalau kita merujuk kepada 1 Korintus 15:28 ini, di situ Yesus disetarakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Yesusnya takluk, menandakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan itu sendiri. Tidak ada dalilnya Tuhan itu takluk, Tuhan pencipta langit dan bumi itu takluk di bawah sesuatu, enggak. Makanya Yesus diceritakan oleh kitab Anda sendiri, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, di bawah Elohim. Di bawah Elohim itu berarti bukan Elohim yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Elohim menjadi semua di dalam semua, supaya Elohim menjadi semua di dalam semua. Nah, kalau Yesus kembali kepada Elohim, maka semua akan kembali kepada Elohim. Apakah seperti itu adanya? Ya, seluruh
Apa yang menjadi ciptaan Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Itu benar itu. Jadi kalau Yesus ini kemudian menaklukkan dirinya, itu dikarenakan memang dia diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk menjadi hakim. Kalau dikatakan hakim untuk seluruh dunia, ya silakan aja, nggak apa-apa. Tapi Yesus tidak akan keluar dari kisi-kisi penghakiman yang dia punya. Kok bisa gitu? Coba. Orang Kristen mana yang bisa menolak pernyataan Yesus dalam Yohanes 8:42? Yohanes 8 nomor 42 dikatakan begini. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yesus yang mengatakan itu. Siapa hakimnya? Kata Yesus, hakimnya adalah semua perkataan yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Berarti semua ucapan Yesus selama Yesus penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Nah, segala firman yang Yesus sampaikan inilah kelak yang akan menjadi tolak ukur keselamatan orang. Di situ diterangkan Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu tolak ukur penghakiman nanti. Jadi kalaupun seluruh dunia akan dipanggil, Hindu Islam diajak nih. Hindu, ya paman, apakah kamu percaya kepada Yesus? Sebab ada firman yang keluar dari mulutnya, bahwa dia datang diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Enggak. Itu dihakimin tuh orang Hindu. Islam, dikumpulkan orang Islam sedunia. Apakah kamu percaya kepada Yesus? Percaya. Apa yang kau percaya? Yang ucapan dia yang keluar dari mulutnya. Apa itu? Dia utusan Tuhan kepada Bani Israel. Lulus. Orang Islam di luar, Kristen dihakimi, nggak masalah. Tapi umat Islam tidak akan pernah kena hukuman. Kenapa? Karena umat Islam mengimani Yesus datang hanya untuk kepada Bani Israel. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada masalah. Kalau Yesus datang menjadi hakim dunia, toh tidak akan menyentuh umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam tidak pernah kemudian keluar dari kaidah pengajaran Yesus. Kami percaya kepada Yesus, pengakuan Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan kami percaya kepada nasihat Yesus, bahwa setelah dia akan datang penyesat dengan nama Yesus Kristus yang akan menyesatkan banyak orang. Kami percaya itu. Jadi yang dihakimi ketika Yesus datang, yang menjadi terdakwa. Siapa yang menjadi terdakwa di situ? Orang-orang yang melanggar perintah Bapa tetapi mengatasnamakan Yesus. Atas perintah siapa kemudian orang Kristen menyembah Yesus? Atas kehendak siapa kemudian orang-orang Kristen mendudukkan Yesus itu setara dengan Elohim? Atas kehendak siapa? Atas kehendak Elohim? Tidak mungkin. Makanya dikatakan antikristus itu siapa? Antikristus itu adalah dia yang menolak Bapa. Siapa yang menolak Bapa? Orang Kristen. Ketika Bapa mengatakan, akulah Tuhan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Aku adalah ilah yang pencemburu. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan setelah aku. Ketika kemudian utusannya mengatakan hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Apakah kemudian ajaran Bapa melalui dirinya dan melalui Yesus utusannya itu ditolak oleh Kristen? Ditolak. Antikristus itu yang menolak Bapa. Bapa lah satu-satunya Tuhan. Ditolak oleh orang Kristen. Enggak. Yesus juga Tuhan yang sehakikat dengan engkau wahai Bapa. Tuh ditolak. Dan menolak anak. Apa buktinya menolak anak? Orang Kristen paham, Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Tapi Kristen tidak mau terima itu. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Pokoknya Tuhan yang lahir. Kristen tidak mau tahu Kristus itu apa. Kristen dikebiri otaknya untuk tidak mau mendefinisikan Kristus sebagaimana kadar yang sesungguhnya. Harusnya Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu baru betul. Jadi siapa yang menolak Bapa tentu menolak Yesus. Siapa menolak Yesus tentu menolak Bapa. Itulah antikristus yang nyamar-nyamar sebagai pengikut Kristus, padahal mereka adalah antikristus. Ketika orang Kristen menerima Yesus sebagai Kristus, maka level tertinggi Kristus itu hanyalah manusia yang diurapi.
tidak layak untuk dituhankan, disetarakan dengan Tuhan. Kenapa? Karena tingkat atau level atau pangkat atau gelar tertinggi bagi Yesus hanyalah Kristus. Yesus Kristus, apa maksudnya? Yesus manusia yang diurapi Tuhan, yang mencintainya. Makanya Yesus itu kenyang, dia ngusir orang nanti. Kenyang, enyahlah. Kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Tolak ukurnya itu tadi. Yohanes 8:42. Pada hari terakhir. Kenapa Yesus mengatakan hari terakhir? Karena Yaumul Hisab, padang mahsyar itu adalah hari terakhir. Setelahnya yang ada hanya neraka dan surga. Pada hari terakhir, pada mahsyar nanti, orang-orang banyak berseru ketika tak ada lagi penolong. Mereka datang kepada Abraham menolak. Datang kepada Nabi Musa menolak. Datang kepada Nabi Muhammad menolak. Satu-satunya tujuan mereka adalah aku. Mereka datang berbondong-bondong. Yesus, bukankah kami ketika di dunia memanggilmu Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat persidangan tersebut, hari penghakiman itu? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu mau kemana Kristen ini pergi? Kalau Yesus yang mereka gayang-gayang selama ini, yang mereka idolakan selama ini justru mengingkari. Aku tidak mengenal kalian. Sedangkan kemana mata kita, kemana kuping kita, kemana hati kita? Wawasan kita tahu bahwa kita melihat, mendengarkan dan menyaksikan yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat hanya Kristen. Maka yang diusir adalah Kristen. Kenapa mereka tidak mau peduli? Kenapa mereka tidak mau mendengar? Kenapa mereka tidak mau kemudian memahami itu? Tidak mau mengerti, tidak mau menerima, tidak mau menyadari. Kenapa? Karena mereka telah diselibungi oleh penyesat. Mereka menjual nama Yesus, tapi mereka lupa. Yesus berpesan, waspadalah kepada setan yang datang setelah aku dengan menyamar menjadi Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Ibu Darni tadi mengatakan sama seperti Al-Quran Al-Hadid, akulah yang awal, akulah yang akhir. Siapa kemudian yang mau menyamakan dirinya dengan Tuhan? Setan atau Yesus? Yesus mengajar 33 tahun usianya. Tidak pernah Yesus itu sombong di hadapan Tuhannya. Yesus tunduk, sujud, berdoa semalam-malaman, memohon kepada Tuhannya, mendudukkan kemudian perkara dirinya hanya utusan, yang andalannya hanya Bapa Tuhannya saja. Diserahkan semuanya kepada Bapa setiap urusannya. Tapi kemudian si setan datang, bertopengkan Yesus Kristus, maka orang-orang yang mempercayai si setan ini setiap saat Yesusnya dilantik menjadi Tuhan, seakan-akan setara dengan Tuhannya. Kalau Anda mengatakan Yesus di dalam Wahyu 1 nomor 18, tunggu dulu. Apakah Yesus anak Maria ada ajarannya terlontar dari lisannya ketika dia penginjilan di Galilea, di Yudea, di tanah Yerusalem, Palestina? Ada enggak dia menyamakan dirinya dalam perspektif hakikat sebagai Tuhan itu sendiri? Tidak ada, saudara-saudara. Lalu siapa oknum yang mengatasnamakan dirinya akulah awal, akulah akhir ini? Karena hanya setan yang memiliki tipikal yang ingin menyamai dirinya dengan Tuhan. Hanya iblis. Dan itu terjadi ketika kemudian Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ingat dalam Wahyu 22 nomor 16 itu. Apa yang dikatakan kemudian? Akulah Yesus Kristus tunas Daud, sang bintang timur. Sedangkan orang Yahudi ketika berbicara bintang timur itu adalah Sibilisisis. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, kena tuh. Di Wahyu murid Yesus katanya. Ingat pesan Yesus. Matius 24 nomor 24. Apa kata Yesus di sana? Yesus palsu, nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin. Tuh. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Jadi kalau benar Yohanes yang ada di Pulau Patmos, maka tergenapi ucapan Yesus bahwa iblis akan menyesatkan muridnya. Berarti yang menulis kitab Wahyu kalau itu murid Yesus, maka dia sudah jauh tersesat. Kenapa? Karena Yesus sendiri berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya.
Jadi kalau itu ditekuni oleh saudara Kristen, ketika penulis Wahyu berkata aku kedatangan Yesus, maka kembali kepada Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kata Yesus, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan engkau. Jangan kau percaya. Nah, kalau percaya kepada Yesus berarti harus tidak percaya kepada penulis Wahyu. Harus tidak percaya, wajib tidak percaya kepada Paulus. Wajib tidak percaya kepada Ananias. Wajib tidak percaya kepada orang-orang yang murtad karena mengaku bertemu dengan Yesus. Karena Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku adalah aku akan nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit bergoncang. Dan akan nampak aku di tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Apakah tanda itu datang di Pulau Patmos? Tidak. Apakah tanda itu datang kepada Ananias? Tidak. Apakah tanda itu datang kepada Paulus? Tidak. Apakah tanda itu datang kepada Markus? Tidak. Apakah tanda itu datang kepada orang-orang murtad? Tidak. Berarti yang datang kepada mereka itu adalah iblis yang menyamai Yesus Kristus sesuai dengan nubuat Yesus. Demikian. Alhamdulillah. Sebelum disambung ke Bu Derni, saya tanya dulu ya, kita ini Aci ya. Aci, mohon dibuka mic-nya, udah saya undang. Agamanya apa? Aci? Halo? Aci? Aci? Oke, lanjut Ibu Derni. Baiklah, banyak kali ini mau dicatat, panjang kali pulanya Bang Zuma. Aku diutus hanya Bani Israel, ya. Kalaupun memang awalnya Bani Israel, memang benar itu. Nggak mungkin waktu Yesus datang ikut juga orang Medan, kan tidak Bang Zuma. Pastilah dulu awalnya kebenaran itu datang kepada Bani Israel. Kebenaran semua yang ada mencakup di seluruh bumi ini, yes, di Bani Israel. Tetapi apakah hanya Bani Israel saja yang harus diselamatkan? Apakah hanya Bani Israel saja yang harus dibawa ke kerajaan surganya? Oh tidak, ikut juga seluruh umat manusia yang lain. Makanya Yesus berkata di dalam Matius ya 28 ayat 18, pergilah, pergilah ke seluruh bangsa. Karena Yesus kan tahu dia maha kuasa, dia mengetahui akan ke depan. Wah, kena iklan lagi. Banyak virus, kasihan. Ya, selagi Bu Erni apa nih iklan yang konten silakan tulis agamanya, nanti kita naikkan ya, yang Kristen ya. Ya, mungkin Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok Yang Muslim- iklan ini Jol? Loh, kena virus. Lu buka situs-situs nggak benar lu. Apanya? Wih, aku nggak mau aku kayak gitu loh Jul. Lah, Kita mana aku tahu? Laskar Kristus kok kayak gitu. Loh, banyak yang Nggak kayak ada gitu. loh. Aku hanya ada TikTok saja, WA pun orang-orang gerejanya. Mana ada aku TikTok buka-buka sama apa ini segala macam? Oh enggak, itulah otakmu itu kotor kali. Lah, Di biasanya kayak restore gitu. ulang nanti habis turun room Ibu Derni, di restore ulang dulu HP-nya. Iyalah biar turunlah iklannya aku hilang. kayak gini. Kalian nanti Nggak, bosan dengan aku. Ini ada Petra Cuman ini. bukan Ya, dia harus Kristen dihapus. juga. Harus dihapus semua itu. Iya, semua katanya dihapus kata TikTok. TikTok kata orang. Aduh, pusing kepala aku ini. Harus hapus dari nol. Munggil aku ini. Oke lah, turunlah aku si Petra aja lah. Ya Bang Juma, aku turun ya Bang Juma, sorry. Bukan aku takut, bukan. Ini sebentar-sebentar iklan, sebentar-sebentar iklan. Lucu dia. Ya, Bang Felix ada yang mau disampaikan? Iya, lanjut saja, Bang Zuma. Aku turunin ya, soalnya kita butuh room untuk orten nih. Oke, silakan diturunkan. Oke, izin Bang ya. Ya, Petra masih... Wah, masih hidup Petra. Ini Petra yang biasa kan? Iya, halo. Oh iya, ya. Gimana? Halo Bang Juma. Ya. Halo Bang Juma, udah nikah belum? Astagfirullah. Masalah pribadi Petra. Kan saya bertanya bro, apakah sudah nikah lagi? Kalau udah nikah kan biar aku jadi anak angkatnya. Aku netek sama istrinya nanti kan ajaran Muhammad. Ya kan mulai mau hujat kan, Benar kan? Benar kan sesuai dengan ajaran Muhammad kan seperti itu kan? Nggak salah kan? Udah ke laut aja lah. Ngawur. Udah Ngawur hujat dia. ke laut. Oke, Aci.
Aci agama apa? Tadi udah saya turunkan tadi. Aci agama apa? Aci. Aci. Yang Kristen tulis ya. Yang Kristen tulis, kita naikkan ya. Mario. Selamat siang, agama apa? Kristen, bro. Kristen, oke. Sebentar ya. Lego, selamat siang, agama apa? Islam, Bang, Islam. Islam. Mohon maaf, assalamualaikum, mohon maaf ya. Yang saudaraku saya turunkan ya, kita sedia kursi 3 untuk Kristen ya. Oke, lanjut. Dengan si Mario. Ya, silakan mungkin Ahi Abraham atau Dinda Ferry atau LKTP. Silakan. Saya nyimak aja. Lanjut. Ya, silakan. Itu banyak. Tadi si penghujat yang karena nggak paham lah tentang hadis-hadis persusuan orang dewasa, nggak paham. Dalam hadis itu boleh nggak saya jelaskan? Boleh Ahi, boleh, teman-teman. boleh, silakan. Okay. Yang pada intinya jadi dalam mereka hadis itu, iya. Lanjut Ahi. Iya, dalam hadis itu ada dua ya yang dari hadis dari Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, itu punya istri namanya Sahla, kemudian punya maula ya, yaitu Salim, yang dia diangkat menjadi anaknya. Kemudian sudah beranjak dewasa, maka tidak layak secara syariat dia ada di rumahnya mereka berdua tanpa ada ikatan mahram. Kemudian untuk menyelesaikan hal itu syariat bahwa kalau anak laki-laki yang dia menyusu pada seorang wanita, maka dia akan menjadi mahram sepersusuan. Makanya Salim akan menjadi anak sepersusuan dan Sahla menjadi ibu sepersusuan. Nah, kemudian Sahla bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Dia kan sudah berjanggut, dia kan sudah dewasa. Maka beliau menyatakan susuilah. Nah, ini persoalannya, susuilah ini dimaknai laki-laki tadi langsung menyusu, menetek pada Sahla. Tidak. Ya, ternyata tidak menyentuh dan air susunya dikeluarkan oleh Sahla, kemudian diminum oleh si Salim, sehingga itu menjadi anak sepersusuan dan menjadi mahram. Tidak mengapa di dalam rumah melihat berinteraksi di dalam rumah lah intinya. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, bahkan hadis ini sahih. Nah, artinya adalah bukan yang dimaknai oleh orang-orang Kristen menyusu langsung menetek, tidak. Dan itu hadis itu kekhususan untuk Salim maulanya Abu Huzaifah. Setelah itu nggak ada. Kemudian hadis Aisyah juga begitu. Ada laki-laki yang ditanya oleh beliau SAW, siapa dia ya Aisyah? Dia adalah saudara sepersusuanku. Dan Nabi berkata bahwa memang air susu itu membuatnya kenyang dan sebagainya. Intinya adalah bahwa hadis persusuan orang dewasa itu bukan makna yang seperti orang-orang yang tidak paham tentang hadis itu. Jadi anggap menyentuh. Nah, ini menurut secara syariat sudah nggak boleh. Maka ada hadis yang khusus untuk Salim maula Abu Huzaifah. Masalah gini Ahi. Sehingga ketika luar biasa. Ya. Masalah gini Ahi, maaf Bang Subang. Masalahnya si Petra ini kalau minum susu sapi, dia langsung netek ke putingnya. Kata tetangganya gitu. Jadi dia itu dari sejak SMA suka minum susu sapi kan. Orang kan pikirannya kalau minum susu sapi artinya sapinya diperas dulu tuh. Habis itu dimasukkan ke cergen, habis itu diolah, baru dimasukkan ke dipaket-paketkan masuk ke botol-botol baru diminum. Dia enggak. Langsung cari sapi langsung tetangga masuk ke kandang, dia isap langsung. Begitu ditanya sama Pak Pos Ronda, Pak Hansip, lu mau maling sapi? Enggak, aku disuruh sama keluargaku minum susu sapi. Jadi dia itu pikirannya kalau menyusui artinya dia mulutnya langsung dengan puting sapi itu gitu loh. Katanya nggak sah kalau melalui botol, harus netek sama sapi. Nah itulah dia makanya besar seperti sekarang ini, pikirannya masih kayak gitu. Karena setiap minum susu sapi dia langsung ke sapinya gitu. Dia selalu gitu Ahi. Masya Allah. Jadi kita maklumi aja lah dia. Iya.
Ini sebelum dilanjutkan, saya untuk yang netizen di bawah. Lanjut. Ustadz Felix diturunkan di sini udah ada debater Bang Juma, Bang Ferry, Abraham, Al-KTP. Bukan diturunkan karena kursi 3 disiapkan untuk Oten. Kalau ada kursi 4 nanti bila perlu saya turun sebagai moderator di bawah ya, saudaraku. Jadi bukan banyak-banyak di sini. Kalau udah ada Bang Juma lagi debat, ini semua diam. Karena hanya yang bekerja Bang Juma ya. Kita untuk saudara Muslim jangan minta naik dulu, yang kita naikkan yang Kristen. Biar Bang Juma ada kerja. Beliau ya. Lanjut, mohon maaf Bang Juma, saya potong sebentar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Lanjut, Bang Abraham. Ya, lanjut Bang. Gak apa-apa. Adik-adik kita di sini silakan kalian berkreasi. Saya nyimak aja, Silakan dinaikkan saudara Kristen. Nanti kalau ada apa-apa kita tambahkan kalau perlu. Tapi kalau sudah cukup enggak perlu. Silakan. Naikkan aja yang lain. Aci, halo, selamat siang. Agama apa? Tadi udah berapa kali saya tolak? Udah turun. Hasbi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Juma, moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Saya dah dinaikkan. Maaf saya kenalkan. Saya dari Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi ada satu soalan Bang Juma saya nak tanya. Tapi soalan ini memang sepele. Tapi saya pun confused terhadap orang Kristen. Ya. Sebelum tu saya baca satu ayat dulu. Ya Yuhannas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembah kepada Allah yang menjadikan kamu. Soalan saya Bang Juma, orang-orang Kristen mentafsirkan firman. Bagi kita umat Muslim, mentafsirkan firman itu adalah sebagai wahyu, perintah Allah. Ini yang confuse saya. Ya, bukan dalam segi bahasanya, Bang Juma. Firman dalam segi pengertian, definisi bagi orang Kristen. Terima kasih ya Bang Juma. Iya, Masya Allah. Jadi apa ya bilangnya? Kalau berbicara mengenai teman-teman kita yang di sebelah ini, mereka jauh dari tata cara belajar terkait dengan kalam ilahi atau berbicara mengenai firman Tuhan yang berlandaskan kepada kebenaran akal. Al-Quran menguraikan lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Perintah Al-Qur'annya itu jelas. Kalau di kita, jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, karena penglihatan, dan hati kita, hati nurani kita, itu semua akan diminta pertanggungjawabnya kelak di hadapan Allah. Nah, sehingga mereka itu membabi buta, mempercayai, meyakini satu dogma, doktrin terkait dengan firman. Kalau mereka menggunakan akal, firman yang melekat pada diri Tuhan itu sifat atau kalam. Ini kita berbicara mengenai Bible. Yohanes 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3 intinya. Oleh dia segala sesuatunya itu ada. Berarti ini berbicara mengenai sifat Allah, sifat Tuhan yang maha mencipta dengan cukup memberi perintah. Mazmur 339. Kun fa yakun. Jadi Maria hamil itu karena kun fa yakun. Beritakan kepada Maria, aku Tuhan hendak membuat dia hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah dia menamainya Yesus. Kun fayakun. Maka firman yang terlontar dari lisan Roh Kudus atau Roh Kebenaran atau Gabriel yang datang kepada Maria itu betul-betul teraplikasi. Hamil, lahir Yesus.
Nah, kalau yang saya katakan tadi, wala takufu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Mereka mengikuti tanpa ada proses mengetahui. Mereka cuma percaya saja, yang kemudian mereka bungkus dengan kata iman. Padahal di luar Islam itu tak ada iman. Nah, kalau kita melihat nih kajian-kajian yang ada di dalam Bible, Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan firman. Tapi teman-teman kita nggak bisa sampai ke sana. Kenapa? Itu tadi tidak menjadikan akal sebagai kerangka iman. Yesus berkata, aku tidak sanggup berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti dia bukan firman. Yohanes 12:49. Yohanes 14:24, firman yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku. Bukan dari aku. Berarti Yesus bukan sang firman. Berarti Yesus itu bukan firman. Sedangkan yang disebut firman itu adalah Yesaya 55:11. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, sebelum apa yang aku keluarkan, yang aku firmankan, yang aku ucapkan itu berhasil sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Mazmur 3:39, aku hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Nah, bisa nggak Yesus seperti itu? Nggak bisa. Berarti Yesus bukan firman. Tapi dia adalah makhluk 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Nah, jadi kenapa saudara Kristen mengusung konsep itu? Sebenarnya bukan konsep itu yang mereka usung. Konsep Yohanes 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu hanya kamuflase saja. Kenapa? Yesus firman itu bukan di situ. Yesus Tuhan bukan di situ dalilnya. Mereka membungkus Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9 dengan Yohanes 1 itu. Sebenarnya yang mereka tuhankan itu adalah Theos, yang benar-benar turun menjelma menjadi makhluk, inkarnasi menjadi makhluk. Itu. Jadi Yesus ini adalah dewa atau Theos yang turun ke bumi. Bukan firman yang turun ke bumi, bukan. Tapi Theos yang turun ke bumi, mengambil rupa hamba, menjadi manusia, taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, itu yang betul. Itu konsep Kristen, tapi itu diumpetin. Mereka mencoba menjadikan Yohanes 1 yang adalah himne Platonius sebagai bungkusan daripada dewa yang nusul menjadi sembahan mereka. Gitu sahabat yang bertanya tadi. Silakan yang lain. Ya, silakan dari Bang Al, ada yang mau ditanyakan ke Bang Juma lagi? Atau mau disampaikan? Ya, Bang Al. Ya, ini lagi pada ini ya, yang naik. Kalau bisa jangan dari Mas Juma, Pak. Ya, silakan Bang. Kalau ya baik, terima kasih. Kalau dari saya rasa apa yang disampaikan Bang Juma sudah sangat terang benderang ya. Ya, terang benderang, tinggal bagaimana teman-teman Kristen mau menerimanya dan mau memakai akal sehat untuk mempelajari kembali ya, apa yang disampaikan oleh Bang Juma. Sudah terang kok. Saya sudah sering membacakan kembali apa yang disampaikan oleh Bang Juma dan itu real ya. Betul. Terima kasih, itu aja Pak. Saudara. Oke, mungkin aku mau nanya ke Bang Juma. Bang, kenapa banyak sekali ya orang-orang itu yang bisa disesatkan oleh ya para penyesat lah, seperti contohnya Edis dan kawan-kawan nih. Kan Bang Al-KTP ini kan sempat juga gitu kan, sempat goyang gara-gara disesatkan oleh Edis lah melalui konten-konten dan video-videonya. Mungkin ada cara nih supaya teman-teman kita tuh jangan sampai bisa tersesat. Iya, jadi gini, kita berbicara ketika perbandingan agama, maka acuan kita itu Quran. Karena Al-Quran datang dikarenakan dunia itu separuhnya sudah disesatkan kemudian oleh sivilisasi. Maka Al-Quran menorehkan suatu kabar gaib, pemberitaan dari langit, yang kemudian nuansanya itu mencakup dua agama.
Al-Quran misalnya diterangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Katakanlah kepada mereka, apabila kamu berkata, marilah mengikuti apa yang diturunkan oleh pencipta langit dan bumi melalui rasulnya, mereka akan menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Mereka akan tetap mengikuti. Kenapa? Karena sejatinya bukan kerangka berfikir yang sampai kepada mereka. Padahal Al-Quran mengatakan apa? Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat mempelajari atau menerima pelajaran. Jadi kalau orang yang tidak berakal sehat cuma mengimani saja, EGP, yang penting nikmati hidup, bisa makan apa saja, bisa minum apa saja, dijanji masuk surga, udah selesai. Ngapain ribet-ribet? Harus sujud, puasa, jangan makan ini, jangan makan ini. Ngapain? Nah, itu orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Makanya ketika ada orang mengajarkan kebenaran, sulit bagi mereka yang tidak menggunakan akal untuk menelaah itu. Karena kenapa? Mereka menuhankan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka yang membuat mereka itu kemudian cenderung kepada kebinasaan. Coba saya kasih bukti sederhana. Seorang pastor, seorang pendeta, ketika berdiskusi ringan dengan mereka, lantas kita mencoba untuk mengajak orang-orang ini, pendeta-pendeta pastor ini menggunakan akal sehat dengan pendekatan Bible. Apa yang mereka kemudian katakan? Maaf, aku lagi di luar. Maaf, itu tertulis di mana? Maaf, itu adanya di mana? Kok bisa Anda lebih tahu daripada saya? Jangan comot dalil. Jangan Anda menafsirkan bebas. Tapi giliran dia yang disuruh menjelaskan, apa katanya? Itu tertulis di mana? Padahal dia sudah sampai level tertinggi. Apa itu? Tidak ragu lagi mengibadahi, menyembah kepada sosok Yesus Kristus. Tapi ternyata dalil-dalil penguat agama, penguat prosesi keyakinan agamanya, ibadahnya, dia tidak tahu. Berarti dia cuma melakukan apa yang menjadi ritual nenek moyangnya terdahulu, bukan berdasarkan ilmu. Makanya ketika disampaikan mereka hanya modal percaya aja. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat saudara-saudara, orang-orang Kristen kalau kita tanya tentang agamanya, tidak ada satupun di antara mereka yang melandaskan akal untuk menjawabnya. Catat itu, catat. Saya ulang, orang-orang Kristen apapun jabatannya di gereja, kalau ditanya tentang keyakinannya, mereka tidak menjadikan akal sebagai standarisasi untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita. Sebaliknya, kalau mereka bertanya tentang Islam, mereka menjadikan akal mereka sendiri sebagai pijakan untuk menelusuri supaya Islam itu terlihat jatuh dengan pertanyaan yang sangat kritis. Jadi ketika membahas agamanya, akal dilemparkan keluar. Tapi ketika membahas Islam, akalnya dipakai. Itulah Kristen. Itu fakta, itu real. Ketika mereka bertanya tentang Nabi Muhammad, apakah masuk akal? Kemudian bulan itu terbelah. Padahal mereka juga harusnya bertanya, apakah masuk akal seorang kelamin wanita dibelah hanya untuk sekedar Tuhan keluar dari sono? Nah, itulah keadaannya. Jadi kalau ditanya kenapa Islam itu, karena Islam memang sudah menjelaskan hanya orang-orang yang berakal sehat yang bisa sampai kepada Islam. Makanya kemarin saya ditanyai, apa sih temuan Islam itu? Apa sih temuan Islam di dunia ini? Tidak ada temuan Islam. Saya katakan kamu salah.
temuan Islam yang belum pernah ditemukan oleh agama lain. Apa itu? Akal. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menemukan akal itu cuma Islam. Agama lain enggak. Meskipun di zaman modern seperti ini, agamanya tidak pernah menemukan akal. Kenapa tidak? Ya, apakah masuk akal Tuhan nuzul ke bumi menjadi bayi? Kalau ditelaah dengan akal, tidak akan pernah mungkin bisa diterima. Tapi karena mereka belum menemukan akal, maka mereka meyakini aja. Nenek moyang punya merek. Tapi Islam datang, menemukan satu alat yang Allah titipkan sebagai serpihan cahaya pada diri manusia, yaitu akal. Hanya Al-Quran yang menemukan akal tersebut. Agama lain, kitabnya tidak ada yang menemukan akal. Mereka hanya mendoktrin, mereka hanya mendogma untuk mendapatkan pengikut yang setia terhadap ajaran mereka. Saya kira begitu, Dinda Julius. Silakan. Mungkin ada tambahan dari sahabat yang lain. Mantap. Kita tunggu dari teman-teman. Ada lagi mau ditanyakan? Ini Gio Astama. Bang Jul, aku Kojul. Ya, silakan. Sama ini ya, ada Bang Paparena di bawah. Ya, ke Korobat kalau mau naik silakan. Mana tahu ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Korobat. Aku mau sedikit Kojul tentang ini Bang Zuma. Pertama kan tadi suratan Yohanes, memang yang aku tahu dulu itu kan sebuah ayat himno platonis yang dibawa oleh seorang Philo, bapak filsafat, dipakai sebagai suratan pembukaan Yohanes. Tapi gini Bang Zuma, kan yang sering saya dengar itu, karena kan kami mualaf ini kan juga sedang belajar tentang Al-Quran, sedangkan Bang Zuma tadi mengatakan acuan kami adalah Al-Quran. Lalu bagaimana kami bisa menjawab itu Bang Zuma, sedangkan kami mualaf ini sedang belajar Al-Quran? Contohnya kayak penggunaan kata rob itu sendiri Bang Zuma. Itu aja Bang Zuma. Jadi gini, kalau di orang Bugis, ini bicara Bugis dulu ya. Orang tua kami itu kami panggil dengan panggilan Puang. Puang itu setara dalam bahasa Indonesia Tuhan. Orang Bugis itu dikenal dengan manusia-manusia religius. Tingkat taraf keimanannya terhadap Islam itu ya lumayan. Itu orang Bugis. Orang tua mereka termasuk bapak saya itu dipanggil Puang. Puang diindonesiakan itu artinya Tuhan. Kenapa orang Bugis itu kemudian santai-santai aja memanggil bapak mereka dengan panggilan Puang? Orang bangsawan-bangsawan mereka panggil Puang. Kenapa? Karena orang Bugis itu paham Puang yang dimaksud di sini adalah skala kecil. Bukan Puang pencipta langit dan bumi. Bukan Puang Ta'ala. Bukan. Jadi kalau kita disuguhkan pernyataan orang-orang yang mengulik-ulik bahasa Quran dengan kata Rob, sederhana. Rob yang dimaksud di sini skala kecil. Bukan Rabbus samawati wal ard. Karena Rob itu artinya penguasa. Rob itu artinya pemilik. Apakah Prabowo ini penguasa? Ya. Boleh nggak dia disebut Rob? Boleh. Tetapi yang boleh menyebutnya Rob itu adalah orang yang mengerti makrifat. Tidak boleh juga orang serampangan dipanggil Rob. Kenapa? Karena bisa jadi menjatuhkan diri orang tersebut jatuh pada kesyirikan. Kan tidak ngerti kata Rob itu apa. Tapi kalau orang yang paham makrifat, Rob itu artinya Tuan, pemilik. Nah, bapak saya adalah pemilik anak-anaknya, pemilik rumah kami. Kami memanggilnya Puang. Boleh. Kenapa tidak? Karena rasa bahasa Bugis ketika berbicara mengenai Puang, skala kecil, kalau ditujukan kepada ayah, itu artinya adalah pemimpin rumah tangga. Tapi kalau Rabbus samawati wal ard, berarti itu berbicara mengenai Azza wa Jalla, Allah pencipta langit dan bumi. Jadi tak ada yang masalah di situ. Hanya orang-orang penghujat menggiring kemudian kesakit hatian mereka ketahuan bahwa mereka menyembah anak bayi yang mereka sebut Yesus. Mereka ingin menjatuhkan marwah Islam dengan mengatakan kita juga menyembah Nabi Muhammad. Tapi itu tidak akan pernah sampai ke sono. Karena meskipun saya memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Rob,
Saya mendudukkan beliau sebagai pemimpin, presiden, pemimpin umat. Dia adalah presiden pada zamannya, dia adalah raja pada zamannya. Tetapi tidak akan sampai melewati batasan bahwa dia hanyalah manusia ciptaan Tuhan. Itu. Tapi kalau mereka, Adinda, kurios, Tuhan, mereka harus kembangkan menjadi Tuhan. Bahkan bukan hanya sebatas panggilan saja, enggak. Mereka benar-benar menuhankan, malah menghakikatkan yang adalah Tuhan kurios, Lord tadi ini, setara dengan pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang batil, yang tidak boleh kita kemudian ikutin. Bagi kami orang Bugis, panggilan Tuhan atau puang kepada orang tua kami tidak menyalahi akidah. Kenapa? Karena rasa bahasa kami paham. Makna dari kandungan pesan yang ada dalam kata puang itu kami paham. Begitu juga ketika berbicara mengenai Rob. Sayangnya Islam itu terlalu indah. Sampai lisan mereka itu terjaga, tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Rob. Kenapa? Karena bisa membuat ada celah atau ada potensi munculnya sikap berlebih-lebihan terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi tak ada masalah kalau misalnya ada orang yang mengatakan kamu merapkan kemudian Nabi Muhammad. Rapkan di sini artinya mentuankan, memuliakan, mengakuinya sebagai pemilik, mengakuinya sebagai pemimpin, mengakuinya sebagai penguasa. Tak masalah. Tapi tidak akan pernah lepas dari kodratnya sebagai makhluk ciptaan. Dia bukan sang khalik. Demikian. Terima kasih Bang Zuma Gurunda. Assalamualaikum Papa Rena. Waalaikumsalam semuanya. Bang Juma, ini mualaf dari kampung Bang Juma nih, dari Makassar. Papa Rena. Allahu Akbar, Masya Allah. Salam kenal. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Papa Rena, karena ingin bertanya lanjut dengan Bang Juma. Satu kampung itu, sama-sama Makassar. Iya, waktu tablik kabar kan saya ke ini juga, tablik kabarnya Bang Zuma. Oh gitu. Tapi iya, nggak sempat. saya duduk paling depan itu Bang. Ada. Allahu Akbar. Ya, Bang Robert ini, kok Robert ini dia yang ini kok, Bang Juma, yang viral ngejawab Oten sambil makan ciki. Oh ya? Iya, dia sambil ngemil, dia sambil jawab Oten, lucu deh. Lagi viral di TikTok. Jul, judulnya turun ke bawah, Jul. Judulnya turun ke bawah. Oke, lanjut. Gak masalah. Iya. Jadi waktu tablik akbar kemarin kita sempat ini, sapa-sapaan. Sempat kan? foto doang Bang, soalnya mau lama-lama kan rame. Saya duduk paling depan kemarin. Oh ya sempat, masih ingat, Masya Allah. Iya. Oke, tetap. Cuma mau ngobrol-ngobrol, aduh kayak rame banget kan orang-orang, jadi daripada ngeganggu lama-lama. Iyalah, iya. Rapatkan barisan aja kepada teman-teman apologet, insya Allah. Makassar ini belum berat tantangannya kan? Belum kan? Kecuali mungkin dari keluarga. Kalau keluarga alhamdulillah aman sih Bang, dari keluarga. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti ya syukurlah. Semoga tetap istiqomah dan bisa menjadi contoh bagi keluarga dan lingkungannya di sana, Masya Allah. Amin. Oke, tamu Eri. Mungkin bisa buka kamera. Agama apa? Saudara Papa Rena. Nah, buka kamera biar. Erik, selamat siang. Agama apa? Erik. Oh iya, ingat. Saya turunkan ya. Masya Allah, ingat. Iya, ingat. Masya Allah. Ya, jadi kita ada dua mu'alaf ini yang kelihatannya agak kuat, antum dan juga Al-KTP. Masya Allah, luar biasa. Oh iya. Ini teman-teman, kalau sudah dapat hidayah, pasti semangat Islamnya itu mantap kali.
berapi-api itu kalau benar-benar kolaps hidayahnya itu berapi-api semangat Islamnya itu. Ya. Jadi kok Robert ini kerennya dia bikin salam baru bang, salam puluh-puluh. Maksudnya apa itu salam puluh? Nggak, jadi di belakangnya itu kan ada ciki-ciki tuh. Jadi dia sambil jawab Oten tuh, dia buat VT-nya itu dia makan ciki dulu sambil liatin komen, baru dia jawab. Oh iya, mantap. Memang kayaknya orangnya suka ngemil. Nggak salam puluh-puluh itu ini bang, biar nggak terlalu mencolok aja. Jadi diganti jadi puluh-puluh. Oh iya, paham. Iya. Masya Allah, luar biasa nih. Salam puluh-puluh. Artinya sudah ada beberapa. Untuk Kristen yang di bawah silakan tulis, ada satu kursi kita ya, sambil Bang Juma ngobrol dengan Pak Parena. Yang Kristen tulis agamanya, saya naikkan satu kursi. Untuk Muslim mohon maaf kita tidak menaikkan lagi ya. Lanjut Bang Juma, mohon maaf terpotong sedikit. Akhi Abraham ini mualaf juga kah? Ya dulu saya nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal Masya Allah. agama lah gitu ya. Kemudian ini semua berarti saya berpikir begitu ya. Jadi saya ini boleh berbeda dikit kali ya masalah Rob tadi. Iya silakan. Ya, Rob itu kan memang artinya ya seperti yang dijelaskan Bang Suma, oke semua. Cuman kadang kita ini masih memberikan celah kepada orang-orang di luar Islam untuk menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu sebagai Rob. Padahal jawabannya adalah, adakah dalil yang mansus terkait dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Rob? Karena arkanul Islam yang pertama sangat jelas, gitu. Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi wa anna Muhammadar Rasulullah itu sudah menafikan segala gelar apapun untuk pribadi beliau SAW. Sehingga ketika digiring sebagaimana Aedis dan sebagainya itu ya nggak masuk gitu loh. Meskipun Rob itu artinya bisa menjadi pemimpin, penguasa, pembina, murabbi, itu kan dari kata Rob. Nah, Rob itu ketika disematkan ya dalam isim ma'rifat atau al-ta'rif, itu sudah jelas ke siapa. Kalau kita belajar bahasa Arab, berarti kalau sudah ada isim ma'rifat, al-ta'rif, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu sudah sangat jelas, itu maksudnya adalah Tuhan semesta alam. Ketika Rob di surat Yusuf, Robbihi, yaitu penguasa raja. Nah, yang kadang itu dipaksakan karena Rob itu artinya penguasa, pembina, pelindung, sebagainya. Mereka mencoba memaksakan bahwa Rob itu disematkan pada baginda Rasulullah SAW. Padahal tidak ada. Tidak ada dalil yang secara mansus. Sebagaimana Allah sudah disematkan bahwa Allah itu adalah la ilaha illallah. Maka itu sudah mansus. Nah, Rasulullah SAW itu pun harus mansus ketika memang ada kata Rob. Dan tidak ada selama saya mempelajari, membaca, mendengar, itu nggak ada dalil yang mansus terkait dengan Nabi Muhammad SAW itu disematkan sebagai Rob. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Afan ya, Bang Zuma. Iya, betul. Sepakat kita. Sepakat, itulah yang betul. Jadi tak ada gelar kepada Nabi Muhammad itu yang bisa disematkan ke beliau terkait dengan kata Rob ini. Memang nggak ada, sama sekali nggak ada. Maksud saya tadi itu, kalau Edis melakukan framing itu kita nggak usah goyah. Wah selama ini kita menuhankan yang nggak ada sama sekali. Kalau dia pun memaksakan seperti itu kehendak dia, itu maunya dia. Karena iri, cemburu, karena kita menemukan dia menyembah kepada anak orang. Nah, dia mau menggiring umat Islam, melemahkan akidah umat Islam. Ya mending saya masuk ke Kristen aja. Karena ternyata Nabi Muhammad juga itu ternyata Tuhan. Nah, itu maksudnya dia tuh. Jadi saya katakan kepada saudara, ungkapan-ungkapan seperti itu, ya jangan diambil hati. Itu santai aja ya. Orang Bugis manggil bapaknya Puang, itu biasa aja. Kenapa? Karena tidak menyematkan kepada pencipta langit dan bumi. Meskipun katanya sama. Jadi tidak usah goyah, karena tidak ada, benar yang dikatakan Akhi Abraham, tidak ada dalil Al-Quran maupun hadits yang kemudian menyematkan gelar Rob itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu sahabat-sahabat. Makasih Akhi Abraham. Masya Allah. Afan. Barakallahu fiik Bang Zuma. Jai mau tanya nih Gurunda. Siap. Jadi gini,
Jadi kan kadang abang sering buka Komal. Kalau untuk diskusi kadang bareng sama Ahi Ferry, sama Ustadz Tahta kayak gitu kan. Nah, di situ saya kadang kan cuman sholawat kayak gitu ajanya, ngaji gitu. Nah, ada tuh pertanyaan dari Kristen tuh kayak gini. Nah, mengapa sholat di agama Islam itu, kenapa itu harus pakai bahasa Arab kan? Apakah Allah itu cuma paham bahasa Arab ajanya? Apakah nggak paham bahasa Indonesia atau kayak mana? Karena terus terang, kalau saya sholat meskipun belum hafal ya, terutama tahiyat akhir itu tetap pakai bahasa Arab, meskipun harus pakai buku di depan catatan. Cuman kalau berdoa memang ku akuin aku pakai bahasa Indonesia. Itu kayak mana itu, Gurunda? Iya. Yang pertama, karena perintahnya itu kita harus mengikut Nabi Muhammad dalam sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian. Bukan perintahnya makanlah kalian sebagaimana kalian melihat aku makan. Enggak. Atau berdoalah kalian sebagaimana kalian melihat aku berdoa. Enggak. Atau berinfaklah kalian. Enggak. Tapi sholat. Artinya pekerjaan niat, pekerjaan lisan, dan juga jasad. Apa yang dilisankan oleh Nabi Muhammad ketika beliau sholat? Bahasa apa yang digunakan? Itu yang kita pakai. Karena kita harus mencontoh kepada beliau. Itu yang pertama. Ada hikmah di balik itu semua. Kenapa ada hikmah di balik itu semua? Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu rasanya, kandungannya mengalami pergeseran di beberapa tempat dan di beberapa keadaan. Contoh, ini sering kali saya sampaikan, bahasa Indonesia itu ya. Ketika berbicara mengenai kereta itu bahasa Indonesia. Motor juga itu bahasa yang digunakan dalam kaidah bahasa kita. Kalau orang Medan mengatakan motor, dia menyebutnya kereta. Kalau orang Makassar mengatakan kereta, itu berarti kendaraan yang panjang menggunakan rel. Nah, kalau orang Indonesia sholat menggunakan bahasa Indonesia, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan, makna daripada sholat itu akan jauh dari hakikat apa itu sholat. Tapi kalau mereka masih menggunakan original teksnya, maka sholatnya orang Islam itu tidak akan keluar dari kaidah yang sesungguhnya. Tetap akan khusyuk mereka. Itu yang pasti tuh. Jadi yang ketiga, sholat itu memang perintah, hukumnya wajib. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW menerima perintah sholat, dan seperti apa Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan sholat, wajib hukumnya kita mengikuti beliau. Jangan kemudian sholat menggunakan bahasa daerah. Gimana kalau misalnya imam pakai bahasa Indonesia? Awe puang. Nah, terus yang lainnya orang Jawa, yang lainnya orang Madura, yang lainnya orang Cina jadi makmum. Apa mereka akan paham? Maka kita akan mengalami keadaan sama seperti agama lain. Contoh ya, Pak Bom Anda suruh ke Jepang. Di Indonesia dia boleh sakti, mengaku-ngaku pendeta, mengaku pastor. Begitu dia ke Jepang, pendeta di sana kemudian berkhotbah menggunakan bahasa sana, dia tak ubahnya seperti ayam yang habis minum bodrek satu papan. Apa gunanya kalau seperti itu? Apa gunanya? Harusnya kayak gitu. Tapi kalau kita nih, kita ke Jepang, kita ke Amerika, kemanapun di belahan dunia ini, ketika kita menjadi makmum, kita paham imam sedang membacakan apa. Begitu juga ketika kita yang menjadi imam, makmum kita akan paham apa yang sedang kita ucapkan. Makanya Islam itu tidak boleh hanya sebatas terjemah saja. Harus paham kemudian makna. Tidak boleh hanya paham, hanya mengerti bahasa Qur'annya saja. Harus ngerti minimal kandungan daripada ayat yang dibaca. Supaya kualitas ibadah kita itu benar-benar maksimal. Jadi sebagai seorang mu'alaf bukan hanya mendengarkan bacaan toh, meskipun itu sudah dibolehkan, tapi semakin hari semakin kudu belajar kandungan dari bacaan imam atau bacaan yang kita sedang baca pada saat kita ibadah. Jadi kita ibadah itu pertama
Salat itu perintah, itu tuntunan, dan wajib bagi kita mengikuti Nabi Muhammad. Yang kedua, bahasa terindah itu adalah bahasa Quran, dan kita bisa khusyuk di dalam salat. Saya pernah bercerita nih, ada seorang guru, bukan guru sih, ada seorang warga di samping pondok saya yang ketika sholat subuh itu selalu kemudian menjadi imam meskipun tak diperintahkan, dan meskipun kemudian sudah ada imam tetap di masjid kami. Tapi entah apa motivasinya, selalu saja dia menjadi imam pada saat subuh. Sementara kami anak-anak santri ini, kalau subuh hari itu kan begadang belajar sampai jam 1, kadang jam 2 kalau ada hafalan. Belum juga jam 5 kami harus bangun minimal 4:30 subuh. Begitu imamnya udah sholatnya kayak begitu jadi imam, mohon maaf, ini pelajaran. Maka banyak yang kemudian tertidur, tumbang di masjid itu, anak-anak SMP, masih kecil-kecil yang baru belajar, kemudian ikut di pondok, tidur dalam keadaan sholat, tumbang. Akhirnya anak-anak yang lain terganggu, pada tertawa ketika ada yang jatuh dalam saat berdiri. Bagaimana enggak? Konyol orang jadi imam bacaannya seperti itu adanya. Idza waqatil waqi'ah laisa liwaqtiha qasiba. Ini sudah subuh hari nih. Subuh loh. Kita dipimpin bacaan seperti itu. Maka bukan orang khusyuk, malah orang mau lari. Makanya kalau kita baca Quran, diperindah bacaan itu, supaya kita yang sholat juga bisa meneteskan air mata, yang mendengarkan di belakang juga sama. Seperti itu adanya. Jadi Islam memang harus menggunakan bahasa Quran pada saat mereka ibadah. Dan jangan Anda berpikir pertanyaan itu untuk menjatuhkan, bukan. Pertanyaan yang terlontar dari mulut mereka itu adalah buah dari iri, sirik, melihat indahnya agama Islam dalam hal ibadah. Itu. Karena mereka cemburu, karena mereka iri, dengki terhadap tata cara ibadah umat Islam yang sedunia bacaannya sama. Nah, itu membuat mereka iri. Nah, itu. Tapi bukan hanya itu yang membuat mereka iri, arah tempat ibadah masjid kita itu yang satu barisan sedunia, itu juga membangkitkan amarah dan cemburu mereka. Melihat gereja mereka bukan cuma gedungnya yang saling membelakangi, hati mereka pun saling membelakangi satu sama yang lain. Apaan guru? Siap. Terima kasih guru. Soalnya memang beberapa kali itu ditanyakan gitu. Emangnya Tuhanmu itu cuman kau capek-capek jadi mu'alaf cuman mau mempelajari mantra aja Jay, katanya kayak gitu. Emang kalau sholat pakai bahasa Indonesia nggak bisa? Emang Tuhanmu itu tidak maha tahu, katanya kayak gitu. Emang Tuhanmu itu cuman Tuhan negeri Mekah aja itu Jay. Makanya lah kau balik lagi kau ke Kristen. Biar kau nggak capek-capek kau belajar kayak gitu. Jadi itu sekali lagi saya katakan bahwa itu karena iri, itu karena cemburu terhadap Islam, karena mereka satu sama yang lain tidak kemudian tidak satu komando mereka itu. Mereka di setiap negara beda-beda. Nah, kalau mengenai bahasa, apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu bahasa? Allah itu Maha tahu. Allah itu Maha tahu, Allah itu Maha mendengar. Al-Quran Ar-Rum ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta seluruh bahasa. Itu dalilnya. Ya, kita hanya karena mengikuti kesempurnaan Islam aja maka kita menggunakan bahasa Arab. Silakan Akhi Abraham, mungkin ada yang disampaikan. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang dijelaskan oleh Bang Zuma ini di atas ilmu ya. Ini hikmah. Jadi hikmah daripada kenapa sholat itu menggunakan bahasa Arab. Ini adalah hikmah, yang mana nanti bahasa itu adalah budaya yang bisa berubah-ubah. Nah, kalau kita mau menguatkan ya bahwa memang sholat itu bagian daripada contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu sangat jelas. Dan ini sudah di dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini fattabi'uni itu mengikutiku. Berarti mengikutiku itu apa yang dilakukan beliau, apa yang diperintah beliau,
Kemudian apa yang didiamkan oleh beliau? Kemudian kalau kita bicara sholat itu bagian daripada ritual ibadah. Ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang langsung, vertikal kepada Allah Ta'ala. Tentu dengan tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah ada akar syariatnya, ada perintahnya. Karena kaidah ibadah itu adalah semua bentuk peribadatan itu adalah haram, kecuali ada perintahnya. Kemudian tauqifiyah ini ada akar syariatnya, ada perintahnya. Kemudian ada kaifiyahnya. Kaifiyah ini adalah tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada SOP-nya. Maka ketika umat Islam mengikuti apa yang beliau lakukan, ini berarti adalah ketaatan, keimanan terhadap kerasulan dan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti. Bukti keimanan terhadap kerasulan dan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau adalah utusan. Beliau adalah rasul yang akan membimbing seluruh umat manusia, termasuk dalam sholat. Jadi sholat itu ada ghairu mahdhah, ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini termasuk sholat, haji. Ini semuanya sudah ada SOP-nya, ada tuntunannya, ada kaifiyahnya. Nah, ibadah ghairu mahdhah ini ibadah yang ada tauqifiyahnya, ada perintah syar'inya, tetapi tuntunannya memang tidak ditentukan oleh beliau SAW. Misalkan sedekah dan lainnya, muamalah ya, terkait dengan muamalah. Nah, inilah bukti bahwa umat Islam ini sangat patuh kepada apa yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Ya, jadi masya Allah. Saya kagum dengan Bang Zuma sudah memberikan hikmahnya tadi. Saya baru dapat ininya bahwa hikmah daripada sholat, kenapa harus mengikuti Rasulullah SAW, agar dalam sholat itu tidak berubah bahasa, itu tidak berubah. Kalau berubah, kalau mengikuti bahasa masing-masing itu kacau pastinya. Orang Amerika, orang Papua, orang Jawa, ini akan berbeda-beda. Nanti ada bahasa serapan yang masuk, akan dipakai. Ini akan mengacaukan. Nah, inilah hikmah kenapa harus mengikuti fattabi'uni, ya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, inilah adalah sifat kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia agar mengikuti Rasul yang diutusnya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin aku tambahin dikit ya. Sebentar Jul. Yang membilang dia murtadin, saya sudah jambak ya, mama saya dan saya ikut Yesus ya. Saya sudah jambak, silakan naik. Kursi udah saya siapkan satu ya. Lanjut Jul. Ya, ini kebanyakan nih. Jadi gini, kita ambil contoh yang di sebelah lah. Ya, mereka kan suka sekali mendirikan tempat ibadah berdasarkan kesukuan. Dulu aku pernah ikut temanku ke gereja suku dia, ya, suku Batak. HKBP. Begitu aku masuk ke dalam, aku bingung gitu. Nyanyinya pakai bahasa Batak, khotbahnya pakai bahasa Batak. Jadi terakhir aku ngapain di sini, gue pikir. Ya, nggak ngerti sama sekali gitu. Jangankan khotbahnya, nyanyiannya aja nggak ngerti aku gitu. Ya, karena udah yang versi mereka gitu. Ya udahlah, diam aja gitu kan. Nah, inilah yang membuat kalau yang sebelah ini kan terkotak-kotak ya. Bahkan ada pendeta di Papua itu yang ngamuk-ngamuk gitu. Dia bilang ini orang-orang ini ngerusak gitu. Datang bukannya memenuhi gereja yang ada, tapi malah dirikan gereja masing-masing gitu kan. Membuat rusak kebudayaan kita di sini gitu. Nah, itulah kalau bahasanya masing-masing dalam beribadah kepada Tuhan ya. Jadi kita ambil apa yang terjadi di sebelah sebagai hikmat di agama kita. Lanjut Bang. Ya, ini kebanyakan kita. Oke, kita cari Oten dulu. Aku jambak Oten. Ya, ini ada Salmon. Udah yang tadi ada Oten abang turunin. Tadi Oten lu turunin lo Bang. Bukan, saya udah jambak lagi. Yang nggak tahu saya cek dia itu Muslim, rupa apa di piti-pitinya nggak ada. Aku turunkan, habis itu ku jambak lagi. Lagi dia. Nah. Makanya aku mau ku jambak lagi nih, nggak berani naik dia. Pas dia tulis mama aku sama aku murtad katanya. Oh, ku jambak langsung. Senang kali aku. Ini kalau bisa turun aku yang turun nih. Masalah nggak bisa pula aku turun. Aku aja yang turun. Aku yang turun. Ada yang Muslim yang mau naik. Siapa naik lagi? Aku aja Jul. Aku di bawah aja. Di bawah ya. Oke. Di bawah. Ya, banyak kali soalnya Muslim minta naik nih teman-teman. Ya, mungkin Sal ada yang mau disampaikan sebelumnya. Assalamualaikum.
Halo Bang Ryan. Halo Bang Ryan, dari Islam, Kristen? Islam Bang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, cuma ada saran buat Bang Jai itu Bang. Oke. Apa? Sering-sering nonton ini Ustadz Nababan itu loh, ceramahnya dia loh. Iya. Kan dia kan dari mualaf dia juga kan. Iya, kita kenal kok, kita kenal dengan. Iya, enggak maksudnya nih Bang Jai buat Bang Jai nih. Mungkin dia agak kenal tuh Bang. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih. Iya. Jadi dia kan mualaf juga, dari enaknya itu mualaf belajarnya dari yang mualaf juga lah gitu. Dia tuh perjalanannya gimana gitu Bang. Kalau mungkin tanyanya ke Muslim mungkin terlalu dalam gitu lah Bang. Nanti banyak yang nggak paham, abangnya masih nyampe di mana gitu. Jadi untuk sholat tuh katanya Bang. Jadi abangnya tuh mau sholat di mana aja, Amerika di mana ya tinggal masuk masjid sudah bacanya sama gitu Bang. Nah kalau sebelah itu kan katanya ya kalau di Amerika dia harus daftar ini ya, nggak jadi ibadah dia gitu. Dan banyak lagi lah Bang. Oke, siap Bang. Ya, lihat jalan. Iya. Terima kasih Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang tadi Oten ku jambak kok di, Bang Naga. Itu ada Oten tadi udah mau ku terima tiba-tiba di sepak pula sama Bang Naga. Ya, teman-teman ada yang mau nanya lagi mungkin dari Korobat atau Ferry? Boleh Kojul? Ya, silakan. Iya, mau nanya ini sih, memang kan pada dasarnya kan kami Kristen, tapi kami kan nggak mempelajari kristologi secara mendalam Bang Zuma. Jadi memang banyak dari teman-teman Kristen sendiri selalu mengkaitkan tentang Tritunggal itu dengan Kejadian 1 Bang Zuma. Dari Yohanes 1 ke Kejadian 1. Hanya minta penjelasan itu aja sih Bang Zuma. Gimana Dek? Gimana? Sorry. Saya lagi tonton ini konten-kontennya Akhi Papa Reno. Ya, gimana? Iya. Gimana tadi pertanyaannya? Iya. Jadi ini Bang Zuma, banyak bahkan Elia juga kemana aku lihat kontennya itu dia mengkaitkan Tritunggal itu dari Perjanjian Baru ke Kejadian 1 Bang Zuma. Itu sih bagaimana tanggapannya Bang Zuma? Iya. Jadi gini, saya sederhanakan aja. Saudara kita Kristen itu kalau tidak menggunakan perjanjian lama, apa jadinya Kristen ini kalau hanya berdiri di atas perjanjian baru? Begitu juga sebaliknya, kalau mereka berdiri di atas perjanjian lama tanpa ada suplai kepercayaan dari perjanjian baru, apa jadinya mereka sementara mereka bukan Bani Israel? Jadi trik yang digunakan untuk mempertahankan keberadaan kekristenan ini, mereka harus mengambil data dari kitabnya orang Yahudi biar tidak murni bersumber dari hasil konsili terkait dengan Kristen. Mereka harus mengambil data dari kitabnya orang Yahudi. Dalam arti kata terjemahan ya, sebenarnya itu sudah bukan kitabnya orang Yahudi sih. Karena itu sudah mengalami koreksi, evolusi, kemudian revisi, dan seterusnya. Mulai dari abad keempat sebelum Masehi, sampai kepada abad keempat disatukannya antara terjemahan dari Septuaginta ke dalam bahasa mereka ini dengan perjanjian baru itu. Jadi orang Kristen kalau mau menjelaskan tentang Tuhan mereka, tidak akan mungkin berdiri sendiri menggunakan Bible perjanjian baru. Mereka harus mengambil dari terjemahan dari kitabnya orang Yahudi.
Karena memang ada upaya terjemahan perjanjian lama itu diupayakan bisa mewarnai perjanjian baru. Makanya coba orang-orang Yahudi yang paham tentang kitab Tanakh mereka, ada kaidah kandungan kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut kitab Tanakh tuh. Jadi kita orang Indonesia ini juga jangan terkesima, jangan bisa diperdaya ketika mereka mengatakan Yesus itu Tuhan sebagaimana dalam perjanjian lama. Jangan menjadikan kita, oh ini kitabnya orang Yahudi. Bukan sama sekali. Itu bukan kitabnya orang Yahudi itu. Tapi terjemahan dari abad keempat yang kemudian mereka revisi sehingga kemudian duduk rangkulan dengan kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Dibuat sedemikian supaya mereka melihat dua kitab ini itu rangkulan. Padahal sejatinya kalau hanya mendudukkan Yesusnya dalam kaidah bertuhan, maka Yesus mengajarkan dengan terang benderang Tuhan itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang bukan dirinya. Dan dirinya oleh Yesus dia jelaskan bukan pencipta itu yang menjadi manusia. Sederhana itu. Jadi kalau mereka menggunakan kemudian teori bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, sebagaimana yang ada di dalam kitab Kejadian. Ingat, Kejadian 1 itu tidak hanya bercerita tentang 3 hal di sana. Di situ ada air, di situ ada samudra. Kenapa tidak diikutkan itu? Kenapa nggak diikutkan kemudian terkait dengan yang lain-lainnya yang hadir di situ? Pada ketika berbicara mengenai Ruach Elohim, artinya apa menurut yang punya kitab? Ruach Elohim itu artinya angin atau udara atau oksigen yang kemudian adalah milik kepunyaan Allah. Maka dikatakan Ruach Elohim artinya angin Allah atau angin Tuhan. Sama seperti air Tuhan, rumah Tuhan, hamba Tuhan, bumi Tuhan, alam Tuhan. Bukan berarti objek ini adalah Tuhan. Tetapi sesuatu yang disandarkan kepada Tuhan. Artinya milik kepunyaan Tuhan. Misalnya Baitullah, Bait Allah, atau Baitel, atau Bait El. Bukan berarti rumah itu adalah El atau Eloah. Bukan. Tetapi itu hanya sandar kepada El. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu adalah milik. Artinya kalau dikatakan Ruach Elohim, artinya ruh milik Allah. Bukan berarti itu adalah Allah. Sama seperti Baitullah, rumah milik Allah. Bukan berarti rumah itu adalah Allah. Nah, mereka mencoba kemudian menjadikan kita ini seakan-akan orang yang tidak ngerti Bible. Ruach Elohim itu artinya angin Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air. Bukan Tuhannya yang melayang-layang, tapi udara, oksigen itu, angin yang kemudian melayang-layang. Anginnya maksudnya yang bertiup di atas permukaan air, itu maksudnya. Gitu. Oke, ada Bang Ray dan Rea. Wah, double R. Ya, shalom. Halo, siapa mau duluan? Ray? Yuk. Ya, ada yang mau disampaikan? Silakan Bang Ray. Sama siapa ini mau disampaikan? Iya, mau nanya atau mau apa gitu, mau joget boleh juga. Boleh joget? Boleh, silakan. Ah, nanti Bang Juma nggak terima. Lah, kenapa nggak terima? Kan memang beribadah kalian joget. Harus hargai. Iya, kok tahu? Ya tahu lah Bang, viral kok. Pernah Kristen? Pernah Kristen. Berarti pas kamu Kristen ibadahmu joget-joget? Iya, ada jogetnya Bang, salto-salto lagi. Pantas kamu pindah kalau kayak gitu. Katanya gereja sesat Bang ya? Hai, berarti gereja yang kau tempati kemarin itu sesat. Wih, semua gereja karismatik sesat, luar biasa. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Banyak. Oke, yang simpel aja, yang simpel Bang Juma. Iya. Nah, aku mau tanya nih. Pendeta kan ada sekolahnya, makanya dia menjadi pendeta. Jadi ustadz itu siapa yang ngangkat dia jadi ustadz? Hah? Ustadz itu artinya apa?
Tadi saya kan kurumnya si Tahta, saya tanya dia Ustadz Tahta katanya. Yang mengangkat jadi Ustadz Tahta siapa? Nggak bisa jawab. Coba. Ya, Ustadz itu kan apa? Guru, orang yang ngajar. Iya, yang angkat dia gelarnya di Ustadz itu siapa? Ya muridnya lah. Oh muridnya. Bang, tadi di komalku kau bang. Iya itu gue bilang. Ustadz Tata nggak bisa jawab tadi kan muter-muter kan? Sudah dijawab tadi. Fitnah ya, jam. Apa coba dijawabnya? Sebagai seorang pemilik komal saya harus jawab nih. Tadi di komal saya Anda dan sudah dijawab itu. Iya coba apa dijawabnya kalau ada jawabannya coba apa dibilangnya? J, coba apa dibilangnya? Kalau siapapun yang mengajar itu kalau dalam ranah Islam bisa dipanggil Ustadz. Memang kenapa? Itu meskipun penghargaan. dia masih anak kecil gitu. Ya kalau dia ngajar. Iya, biarpun anak kecil dia udah bisa dipanggil kalau Ustadz. dia ngajar. Iya, kalaupun dia masih ini. Kalau dia pendidik bisa, kenapa tidak? Berarti tidak ada batas usia. Kenapa, saudara? Kenapa Anda heran ketika ada manusia dipanggil Ustadz, sedangkan Ustadz itu adalah gelar kepada manusia. Tapi ada manusia kau gelari Tuhan? Oke, bentar. Gini. Kenapa saya menanyakan itu? Karena ada yang mualaf baru mualaf seminggu 2 minggu udah jadi Ustadz gitu. Kok bisa? Ya kalau dia dapat hidayah, belum dapat ilmu, kenapa tidak? Hidayah dari mana? Masa baru agama masuk pindah agama ke Islam udah jadi ustaz? Iya suka-suka mereka lah. Ada juga orang yang sudah usianya 70 tahun lebih nggak dipanggil ustaz di Islam. Apa masalahnya? Iya kan jadi pertanyaan itu. Masa 2 minggu baru mualaf udah jadi? Iya, ada juga. Gitu loh. Ada juga teman saya baru mualaf sebulan oleh keluarganya dipanggil ustaz. Ada anak didik saya ya, seorang dokter ahli bedah jantung. Baru sebulan ketika dipanggil sama keluarganya dipanggil ustadz. Meskipun itu tujuannya untuk memperolok-olok, tapi memang pantaslah dia dipanggil ustadz sama mereka. Kenapa? Karena keluarganya belajar tentang Tuhan dari siswa saya. Berarti jadi ustadz itu tidak ada batas usia. Tunggu. Aku mau kasih nampak sesuatu nih. Bang Rey. Masalah ustadz. Iya, tidak ada batas usia jadi ustadznya. Iya. Rey, ini apa nih Rey? Tunggu, ada lagu. Jangan. Kita lihat jogetnya aja ya. Ini manusia aja kau Tuhan kan, kok gelari Tuhan gimana sih? Ini joget nggak Bang Rey? Nggak, ini joget nggak Bang Rey? Buat lagunya lah berdengar kita. Jangan, orang ada yang live di YouTube. Musiknya dari saya aja. Na. Enggak, ini joget nggak? Biar ini joget nggak? Bang Rey, ini joget nggak? Buat dulu lagunya gitu loh, biar kita dengar. Nggak berani. Biar kita dengar, entah dia lagu apa kita nggak dengar kan? Iya, ini joget nggak? Lagu itu nggak ada hubungan dengan gerakan. Joget itu gerakan. Kita nggak tahu dia joget atau senam atau nari atau gimana karena lewat lagunya kita nggak tahu apa lagunya. Orang tahu joget nggak joget itu dari bentuk tariannya, bukan dari. Ada orang nari seperti joget, bukan dia joget tapi nari. Oke lah. Gitu loh. Coba buat lagunya. Kita tengok, kita tonton bersama yuk. Ya inilah orang-orang yang biasa lah ya, orang sebelah ini yang nggak pernah mau terima kebenaran. Enggak. Ini kenapa aku tampilkan teman-teman, kalian bisa lihat ya. Jangan tanggung-tanggung langsung kalau mau. Iya, tadi kan Bang Rey udah bilang gereja-gereja seperti ini gereja sesat, dia bilang gereja sesat. Siapa yang bilang? Gereja yang pernah kau tempati, kau bilang joget-joget. Iya, yang joget artinya sesat kan? Oke. Semua gereja. Kalau memang kau benar Kristen pernah joget-joget, berarti gerejamu sesat waktu itu. Oke, ya. Jadi yang gereja joget sesat. Karena di gereja itu tidak pernah ada joget-joget. Beda dengan joget-joget. Ya, kalau memang kau pernah jadi Kristen. Boleh aku ngomong dulu Bang Rey? Ya, kita ngomong pakai data. Makanya gue. Astagfirullah, memang Oten ini nggak pernah bisa tertib nih. Kalau pernah Kristen. Udah ya, jadi gini. Aku langsung tembak-tembak aja. Jadi Bang Rey tadi udah bilang ya, gereja yang joget-joget itu artinya sesat. Gereja yang sesat. Ini gereja GPDI. Ya, ini gerejamu. Gerejamu. Oke, turunin aja lah, nggak bisa ngomong dia. Inilah ciri-ciri Oten teman-teman ya, nggak pernah mau terima dikasih kebenaran. Dan ini, ya, aku kasih nampak teman-teman, yang joget ini. Waalaikumsalam. Joget ala GPDI. Jadi GPDI ini adalah gereja tempatnya si abang tadi.
Ya, si Ray tadi dari GPDI teman-teman. Dia taruh profil pic-nya tuh GPDI kan. Nah, jadi ini gereja dia. Jadi gereja dia tuh joget-joget dan baru sini orangnya udah pada pergi semua. Ya, dan dia bilang gereja tersebut gereja sesat ya. Jadi GPDI tempat si Ray bergereja itu adalah gereja sesat. Terima kasih Ray. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Ray ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Saya mau sampaikan dengan teman kita yang dari sebelah tadi itu. Ya, ya. Cuma yang saya mau sampaikan itu yang kata menyembah itu loh. Ya, kan kalau di teman kita di sebelah kan namanya juga menyembah kalau di keyakinannya. Terus kalau di Muslim kan juga menyembah. Cuma saya mau tahu sebenarnya itu menyembah seperti apa dia punya prakteknya. Kalau menurut saya, ini kan saya awam dalam agama. Namanya menyembah kan kata dasarnya sembah. Nah, terus kalau prakteknya sembah itu seperti apa? Apakah kita bernyanyi atau bersujud? Itu saja. Saya kira seperti itu. Oke, silakan Bang Juma. Iya. Menyembah dari kata dasar sembah. Menyembah artinya akar kata itu adalah hamba, menghambakan diri. Maksudnya kalau mereka diperintahkan sama Tuhannya untuk beribadah joget dan mereka joget itu sudah menyembah. Kalau ada perintahnya salto dan mereka tunduk untuk salto-salto berarti itu sudah menyembah. Kalau perintah Tuhannya renang dalam satu hari itu 1 kilometer tanpa alat bantu dan mereka lakukan itu dengan taat berarti mereka sudah menyembah. Tergantung konteks perintah Tuhan mereka. Masalahnya sekarang nih, ada nggak perintahnya joget kayak gitu? Kurasa nggak ada perintah kayak gitu. Yang lucu tadi dia tahu itu GPDI Bang. Jadi karena dia tahu itu GPDI, dia langsung alihkan pembahasan kemana-mana. Karena terbukti gereja dia sendiri kan. Iya betul. Ya, perintah joget kayak gitu ya. Emang ada gitu. Iya, dia yang bilang pula gereja yang joget, gereja sesat, anjir, gereja sendiri.